wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala al-Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatul Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menjaga kita, keselamatan, kesehatan jasad kita, keselamatan, kesehatan rohani kita, yakni dari keislaman dan keimanan. Maka kita gunakan segala bentuk nikmat, fasilitas dari Allah SWT yang Allah berikan cuma-cuma ini di atas ketaatan. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai wasiat yang pertama, kami wasiatkan untuk senantiasa bertakwa, menggunakan nikmat-nikmat yang saya sebutkan di depan tadi, digunakan untuk melaksanakan segala perintah. Yang wajib-wajib jangan sampai lolos, dan meninggalkan segala bentuk keharaman-keharaman. Apa saja itu yang Allah haramkan, jangan didekati. Saya tidak katakan jangan dilakukan, tapi jangan didekati. Artinya segala perkara yang bisa menghantarkan, walaupun asalnya itu mubah, tapi bisa menghantarkan kepada keharaman, jauh. Ini lebih menyelamatkan, ya. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Salah satu bentuk awal atau sebab seseorang menyimpang dalam berakidah, dalam beragama, dalam memilih agama, keyakinan, ialah sikap berlebihan. Punya sepeda motor, maka ketika digunakan 500 kilo atau lebih, maka akan rusak. Ketika sepeda motor ini digunakan untuk menumpang, untuk apa? Untuk mengangkut transportasi manusia, barang, ini memang tempatnya. Tapi ketika sepeda motor Anda gunakan untuk membajak sawah, ya ini akan rusak. Maka gunakan segala bentuk kaidah dalam kehidupan kita, khususnya beragama, yakni dalam koridor batasan yang pas. Ketika berlebihan maka akan rusak, baik masalah dunia, terlebih masalah akhirat. Maka dalam hadits Mas'ud dari Muslim disebutkan halakal mutanatiun, halakal mutanatiun, halakal mutanatiun, 3 kali. Binasa orang yang berlebihan, binasa orang yang berlebihan, binasa orang yang berlebihan. Ya. Ketika orang-orang Kristen, sebagian orang-orang Yahudi, orang-orang Muslim Quraisy, yang Kristen mengatakan tanpa ada ayah, karena tiupan ruh dari malaikat Jibril atas perintah Allah. Ya. Maka mereka berargumen, membuat-buat
yaitu jadi dia bagian dari Allah. Jadi jasadnya, fisiknya Isa ini bagian kita, merupakan potongan bagian dari Allah. Maka dia menjadikan ini anak Allah dan bagian dari Allah, maka dia juga derajatnya seperti Allah dalam hal ibadah. Ini kesesatan. Sebagaimana Uzair di mata orang Yahudi seperti itu, di posisi seperti itu. Ketika orang-orang Quraisy pun juga demikian, dikatakan malaikat-malaikat itu ya wujudnya ialah anak perempuannya Allah. Maka sebagian mereka menyembah malaikat. Jika awalnya apa? Memposisikan sesuatu di luar batas. Maka banyak nanti ayat-ayat turun ya. Laqad kafara alladziina qala Isa bin Maryam huwa Allah. Atau sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Isa itu anaknya Allah. Kafir, dikatakan kafir. Bukan saya. Ya wis non muslim kasar, non muslim, tidak muslim. Ya. Dan sungguh telah kafir mengatakan Isa itu salah satu dari Tuhan tiga. Itu saja. Kafir, non muslim. Ya. Dan sungguh telah kafir ya, yang mengatakan Isa itu ialah Allah itu sendiri karena bagian. Ya. Ini merupakan karena apa? Menempatkan kenabian melebihi batas. Ya kita tidak mengingkari Isa ini punya keutamaan seorang nabi. Tapi dudukanlah beliau sebagai nabi di Tuhan. Ya. Ini kezaliman yang paling besar sebagaimana dalam surat Luqman. Ya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan kamu mensekutukan Allah. Karena sesungguhnya perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar, kesalahan yang paling fatal, dosa yang kalau dia mati membawa ini belum ditobati maka kekal di neraka. Innal ladzina kafaru wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang non muslim dan orang-orang musyrik ya, mereka kekal di neraka. Faqad haruma 'alaihil jannah. Di ayat yang lain, sesungguhnya mereka telah diharamkan untuk masuk surga. Artinya ini sesuatu yang bahaya. Maka ya, Nabi Muhammad SAW ya, menjembatani umatnya agar tidak menjadikan beliau seperti kedudukan Isa di Tuhan. Ayat-ayat ini turun ketika Nabi hidup. Tentu artinya ketika Nabi Muhammad SAW telah terjadi sebenarnya penyimpangan orang-orang sebagian orang Nasrani kita. Ya ini apa? Menuhankan Isa. Jadi bukan baru 100, 200, 1000 tahun yang tapi di zaman Nabi bahkan sebelumnya sudah ada yang mulai menuhankan. Ya. Maka ini saya menggel. Ya, kalau mereka katakan ini ya, mereka katakan Isa itu berhak menjadi Tuhan karena dia dari kehidupan Allah. Maka ini sudah dibantah oleh Dr. Zaid. Dan ini dengan perkataan Ibnu Qayyim dan ulama-ulama yang lain yang menulis kitab bantahan khusus untuk orang Nasrani. Ya. Jangan pernah sebagian dengar. Kalau Isa ini berhak jadi Tuhan hanya gara-gara lahir tanpa seorang bapak, lihat Adam alaihissalam. Tanpa lahir tanpa bapak, lahir tanpa kun fayakun. Maka harusnya yang lebih dituhankan harusnya Adam. Tapi tidak demikian matematikanya. Ya, itu setan seperti itu. Ya. Maka Nabi menjembatani ya agar tidak terjadi apa seperti ini. Nabi mengatakan kepada sahabat, la tutruni. Ya, la tutruni kama atorat Nasara ibnu Maryam. Fa innama ana
abduhu faqulu abdullah wa rasuluhu. Ya, hadis riwayat Nabi mengatakan demikian. Jangan bisa diratakan pada hal-hal yang lain, pada hal-hal yang khususnya Allah. Istighosah itu harusnya kepada Allah. Istighosah itu minta bantuan darurat emergensi kepada Allah. Namanya istighosah. Di atasnya isti'anah. Kalau isti'anah itu cuma minta tolong dalam kondisi butuh. Tapi kalau istighosah, al-ghauts itu ialah sesuatu yang sifatnya darurat. Nek rada ditulung mati. Misal orang tenggelam, orang kebakaran. Ini istighosah. Maka istighosah itu ibadah. Ketika dilakukan kepada Nabi sekalipun istighosah Nabi kepada Rasul tidak boleh. Maka ketika posisikan ini seperti ini, memposisikan istighosah seperti ini, maka ini masuk seperti penghambaan. Maka nggak boleh. Ya. Jangan kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasoro memuji Ibnu Maryam. Ya. Posisikan aku ini hanya sekedar abdu, hanya hamba, sama-sama hamba. Maka katakan saya ini sebagai Abdullah. Saya ini hambanya Allah wa rasuluhu, akan tetapi juga rasulnya. Satu sisi kita tidak menuhankan Nabi, di satu sisi kita memuji beliau, berselawat kepada beliau, menjunjung tinggi kepada beliau. Kenapa? Karena beliau utusan, orang pilihan, manusia terbaik dari anak cucu Adam yang dipilih khusus untuk memimpin kita. Aku lupa lihat astagfirullah wa lakum wa lisal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Maka belajar Arba'in Nawawi itu bagus ya. Jadi hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga ya. Itu ada hadis apa? Buniyal Islamu ala khamsin. Ya. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Salah satunya ialah syahadatu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yakni rukun Islam. Ya, Islam itu dibangun dari 5 perkara. Yang pertama ialah persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua persaksian bahwasanya Muhammad itu abduhu. Ya hamba, nggak boleh disembah. Abdun itu bukan ma'bud. Kalau ma'bud itu disembah. Kalau abid, abdun itu sama-sama nyembah. Wa rasuluhu, dan ditengahi juga rasul. Maka ketika sesuatu itu sudah melebihi batas, maka akan sesat. Kita ambil contoh ya, penutup dalam surat At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa akhwatukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Katakan ya, jika saudara-saudara harta yang telah engkau cari, direwangi lembur kadang ya tenggo sate enten sing lembur, dan perdagangan tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang engkau takut rugi ya. Wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum, dan tempat tinggal yang engkau itu suka kepada hal-hal tadi. Lihat rambu-rambunya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi. Jika yang saya sebutkan tadi dari tadi itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari wajihadin fisabilihi, dari jihad di jalan Allah, fattarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai datang keputusan dari Allah.
keputusan tafsirnya ialah azab, hukuman di dunia dan di akhirat. Jadi patokannya jangan sampai kecintaan kepada selain Allah itu melebihi jihad. Jangan sampai. Contoh kasus, istri itu kan harus taat suami, ya. Tapi ketika istri itu diceneni bojone, ojo pengajian, jangan pengajian. Nanti radikal, nanti ini itu nanti keras. Maka seperti ini, ketika ia lebih cinta suaminya, ia akan ikuti suaminya, dan inilah fatal, gagal dia. Tapi ketika ia bisa menolak perintah suami dengan halus, dengan lembut, maka inilah seseorang hamba yang sebenarnya. Maka kita semua di sini, karyawan, Pak Satpam, Pak Dokter, Pak Perawat, Pak Tani, semuanya hamba. Ketika Anda punya pekerjaan, mari posisikan atasan kita, sama-sama hamba. Jangan sampai perintahnya atasan sampai mengalahkan agama Anda. Masuk. Jangan sampai suami atau istri melebihi perintahnya Allah. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada hal-hal yang sifatnya